sabun. Jadi sing guyu paham, sing rangguyu merasa tersindir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mesam-mesem dewe karena pertama kali gue peci. Ganteng raja. Apa ngene? Apa ngene? Tadi saya sempat mendengarkan Mbah Fuad berbicara panjang lebar. Sedikit banyak saya untuk menangkap dan di belakang tadi tadi sore juga sempat ngobrol sama Simbah pada 2 poin itu. Kalau terjemahnya Simbah pada 2 poin itu adalah orang yang sesat dan orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai adalah orang yang tahu tapi tidak melakukan. Kalau orang yang sesat itu memang karena dia tidak tahu, salah karena memang tidak tahu. Tahu tapi tidak melakukan. Misalnya tahu kudu rabi tapi tidak melakukan, gitu. Ada potensi untuk dimarahi Tuhan. Neng tidak selalu loh, saya bilang ada potensi, karena kadang-kadang sebenarnya mau, tapi ora payu gitu. Kalau itu kan apa namanya, kahanan ya. Mungkin keadaan, mungkin cara merayunya masih tersesat. Berarti tersesat masuk ke yang golongan kedua. Memang tidak tahu cara mendapatkannya. Nah, ini perlu digali kemudian. Dari 2 poin itu ketika saya melebarkan konsepnya, entah benar entah salah, saya mentadaburi konsep itu berarti orang yang tahu tapi tidak melakukan, dan ada orang yang memang tidak tahu sehingga salah jalan. Kalau orang yang tahu tapi tidak melakukan, kalau saya lebarkan sedikit, berarti orang yang punya potensi tapi tidak memaksimalkan. Nah, potensimu apa? Tidak dimaksimalkan. Yang satu lagi, yang memang tersesat tidak tahu, itu karena dia tidak pernah menggali potensinya. Nah, jadi kalau Anda tidak menggali potensi, salah. Kalau Anda punya potensi tidak dilakukan, tidak diterjemahkan menjadi manfaat, yo salah. Angel yo urip yo. Kok ruwet ya koyone. Kon kudu pinter, nek ora pinter. Maksudnya kalau tidak menggali potensi diri, tersesat. Tapi kalau sudah menggali tidak melakukan, ya ora bener. Ada potensi dimurkai. Dan saya melihat bahwa saya juga sangat punya potensi besar tentang itu. Karena sekarang gini, coba saja. Saya kasih waktu sedikit. Anda coba bayangkan hidup Anda. Menurutmu hidupmu sekarang ini sudah sempurna apa durung? Bisa lebih baik enggak? Oke, coba bayangkan 2 hal saja yang kalau kamu lakukan esok hari dan kamu lakukan terus menerus, itu akan membuat kamu jadi lebih baik. Ada enggak kira-kira? Ada? Tok lakonira. Nah, ini misalnya kalau kita setiap tahun, Anda pernah dengar resolusi tahun baru gitu ya? Resolusi tahun baru, pokoknya tahun baru saya mau begini. Itu datang dari naluri bahwa dia tahu dia bisa memperbaiki dirinya. Masalahnya dia mau melakukan atau tidak. Kadang-kadang mengadus sergepnya susah melakukan. Walaupun para jomblo itu meningkatkan kesempatanmu untuk mendapatkan pasangan sebenarnya. Dan sebenarnya nek kowe adus kan lebih dekat dengan pacarmu tuh. Sabun. Jadi sing guyu paham, sing rangguyu merasa tersindir. Nah, hal-hal kita membayangkan melakukan potensi itu nggak harus yang besar-besar, yang luar biasa.
cuman melakukan hal-hal kecil yang kita tahu. Saya lebih baik kalau misalnya bangun setiap hari lebih pagi 1 jam saja. Nah sedikit itu kita dilakukan terus menerus, kita memperbaiki diri tanpa henti. Menurut saya itu salah satu cara untuk tidak menyia-nyiakan potensi yang diberikan oleh Tuhan. Karena setiap hari kita selalu punya bayangan, bagaimana ya memperbaiki diri, gimana ya saya lebih baik, tinggal mau melaksanakan atau tidak. Nah kalau tidak mau melaksanakan masuk pada kategori yang itu tadi, sudah tahu baiknya gimana, tapi tidak mau melakukannya. Cita-cita boleh 1 kilometer, tapi semua perjalanan harus dilalui dari satu langkah demi satu langkah. Saya kasih waktu 2 menit kalau mau ditweet. Kulak, kuwut. Kita sebagai manusia tidak pernah tahu sebenarnya potensi kita yang terbesar apa, kecuali kita mau menggali sedikit demi sedikit. Kita mau menggali terus-terusan, sedikit demi sedikit. Hal itu mungkin tidak besar, hal itu mungkin kecil, tapi kalau tidak dilangkai, kalau tidak dilakukan, kita tidak akan sampai pada langkah berikutnya, dan 1 kilometer yang dimimpikan juga akan tidak sampai-sampai. Kita sudah sebulan sekali ketemu, yo Raden nek kita, nah aku kan jarang rene. Tapi teman-teman sudah silaturahmi sebulan sekali ketemu, itu membuat kita selalu refresh terhadap situasi, terhadap cara berpikir sendiri. Kalau malam ini menurut saya yang paling bisa dipetik adalah itu. Melakukan sesuatu berdasarkan potensi itu tidak perlu besar-besar. Pikiran dulu aja. Saya lebih baik kalau potong rambut misalnya. Teman-teman mungkin nggak sadar, dan kejujuran saling sama teman itu sangat penting. Kadang-kadang Anda susah cari pacar cuman karena nggak pernah pakai minyak wangi, itu sangat mungkin. Siapa coba di sini yang pernah merasa dirinya tidak wangi, angkat tangan. Oke, yang angkat tangan coba sebelahnya dibuktikan. Sesederhana itu. Jadi menurut saya ini kalau kita sehari mengatakan, mengikrarkannya sehari 17 kali, seharusnya kita ingat bahwa ayo tiap hari kita bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Eling cah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Neng pikirannya jomblo bukit ini beda mesti, tapi rapopo wes. Tapi yang penting sedikit-sedikit konsisten terus menerus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal. Dari hikmah dari yang 2 kalimat itu, dimurkai dan tersesat. Tersesat karena memang tidak tahu, tidak menggali potensinya. Dimurkai karena tahu tapi tidak melakukan. Dan saya pikir ini potensi semua orang untuk melakukan kesalahan ini. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan tapi tidak mau melakukan hanya karena malas atau kakean alasan. Utekmu ki kakean alasan. Musuh utamamu ki utekmu. Utekmu ki jan gaplek ya jan. Utekku barang. Enggak usah yang susah-susah, sederhana. Anda coba aja, saya pernah ngomong sama teman-teman di Jogja, coba saja seminggu untuk melihat kreativitas otak Anda. Pilih sebuah pekerjaan yang sangat sederhana, misalnya garuk endas gitu. Ini tok sederhana, tapi konsisten selama seminggu, setiap teng jam 5 sore saya tak garuk gini. Anda dapat hari ketiga, hari keempat, mesti uteknya, Allah lewat sak menit rapopo. Alasan, otaknya kebanyakan alasan. Garuk, tak garuk, alasannya orang gatel kok ngopo digaruk, dan seterusnya. Jadi konsistensi itu, otak mencari cara, gimana caranya agar untuk melawan diri sendiri. Itu setan nih yang ngono kuwi. Susah banget yang senengi konsisten itu. Makanya istiqomah ki penting banget itu. Nah, tadi akhir kata kok malah tambah dua meneh iki. Tapi intinya seperti itu konco-konco. Teman-teman jomblo jangan khawatir, bulian masih akan datang lagi bertubi-tubi. Nanti kita lanjutkan pada pembicaraan selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Abrang.